تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi perintah yang sering diulang-ulang oleh Allah berkaitan dengan Al-Quran, Bapak Ibu, yaitu perintah tadabbur. Membaca memang wajib ya, melantunkan harus, tetapi ada yang lebih tinggi daripada itu, yakni tadabbur. Seseorang bisa dikatakan tadabbur apabila dia melalui dua unsur. Pertama, memahami, yang kedua, menghayati. Kalau panjenengan hanya memahami tapi tidak menghayati, maka belum bisa dikatakan tadabbur ya. Semoga ayat-ayat yang kita pelajari menambah iman kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ayat berapa? 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah
ulaika yarjuna rahmatallah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim. Baik, pekan kemarin kita tadabbur ayat 217 ya. Ini berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu mereka yang berperang di bulan haram. Padahal bulan haram itu haram untuk melakukan peperangan. Tetapi ada yang lebih dimurkai oleh Allah dibandingkan orang yang berperang di bulan haram. Siapa? Pertama, wasaddun an sabilillah. Orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah. Yang kedua siapa? Wa kufrum bihi, orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wal masjidil haram, orang yang menghalangi orang lain ke Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, wa ikhraju ahlihi, orang yang mengusir orang lain dari negerinya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir Mekah mengusir kaum muslimin dari Mekah sehingga mereka hijrah ke Madinah. Jemaah rahimakumullah. Nah, dosa-dosa itu lebih besar murkanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berperang pada bulan haram ya. Kemudian termasuk juga yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang murtad. Masih di ayat 217 ya. Bahkan Allah mengatakan orang yang murtad itu dari agama Islam lalu dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad ya, maka semua amal soleh yang pernah dia lakukan selama Islam dihapus oleh Allah, tidak dianggap fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunia Allah tidak akan membalas kebaikannya, di akhirat Allah juga tidak akan membalas kebaikan yang pernah dia lakukan. Nah, pertanyaannya, kalau dia murtad lalu kemudian dia masuk Islam lagi, jadi sebelum mati dia Islam lagi dan mati dalam keadaan Islam, amalnya dihapus atau tidak itu? Kalau kita merujuk kepada ayat ini, amalnya tidak dihapus jemaah rahimakumullah. Karena ayat ini menyatakan siapa yang murtad dan dia mati dalam keadaan murtad kafir, maka mereka adalah orang yang dihapus amalnya. Maka dalam masalah tadi, orang yang murtad lalu Islam dan mati dalam keadaan Islam ya. Islam, murtad, Islam lagi ya, dan mati dalam keadaan Islam. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut Imam Malik ya, amalnya tetap dihapus yang pernah dia lakukan sebelum dia murtad itu. Ya, adapun yang dihitung adalah amal yang dia lakukan ketika dia kembali Islam. Pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan amalnya tidak dihapus. Jadi amalnya tidak dihapus karena beliau merujuk kepada ayat ini. Ayat ini mengatakan dihapus ketika dia mati dalam keadaan kafir. Ini perbedaan pendapat. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ayat 218. Ini berbicara kebalikan dari ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya berbicara orang yang dimurkai oleh Allah, maka di ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang diridhai oleh Allah dan hidupnya hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berarti ada 3 golongan yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang
berhijrah, yang ketiga orang yang berjihad. Apa komentar Allah tentang mereka? Allah menyatakan ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi yang ada dalam pikiran mereka, yang ada dalam orientasi hidup mereka hanya satu, yaitu rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka beriman, berhijrah, berjihad, walaupun harus mengorbankan hartanya atau bahkan mengorbankan jiwanya, nggak apa-apa kata mereka. Yang penting aku bisa dapat ridha dan rahmat Allah. Nah, ini cara hidup orang beriman. Yang diharapkan setiap saat hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah manusia berpaling, biarkan mereka berpaling, jemaah rahimakumullah. Selama kita nggak buat salah, tidak menjadi masalah, Bapak Ibu. Kalau kita buat salah itu masalah namanya, kita harus minta maaf. Jadi kalau panjenengan buat salah kepada orang-orang berpaling dari panjenengan, itu masalah. Panjenengan minta maaf. Tapi orang itu berpaling dari panjenengan, ya, dan panjenengan tidak buat salah, ya, maka tidak ada masalah. Kita mengucapkan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Apa lanjutannya? Bapak-bapak ini pendiam, takut riya. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling wahai Muhammad, faqul, ucapkanlah hasbiyallah, cukup Allah bagiku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Tuhan arsy yang agung. Subhanallah. Ini penguatan jiwa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Banyak tokoh-tokoh Mekah seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain berpaling dari beliau. Ya, lalu Allah turunkan ayat ini. Enggak apa-apa Muhammad, mereka itu berpaling. Bahkan ketika Nabi pergi ke negeri Taif ditolak dengan cara yang kasar, kata Allah enggak apa-apa. Hasbi Allah, cukuplah Allah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi orang yang hidupnya selalu mengharapkan rahmat Allah, maka dia tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam hidupnya selama dia beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan selama dia tidak berbuat salah, dia tidak peduli dengan manusia berpaling. Karena yang dia harapkan bukan kasih sayang manusia. Yang dia harapkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, Bapak Ibu, maka kita harus mengamalkan ayat ini. Beriman, yang kedua apa? Berhijrah, yang ketiga berjihad. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Rahim Maha Penyayang. Baik, kita urut satu-satu ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iman ini kebalikan dari kufur, Bapak Ibu. Kalau kufur artinya menutup, iman bermakna membuka hati dan membenarkan. Sedangkan kufur itu menutup hati dan mendustakan. Nah, iman ini satu akar kata dengan bukan amin, dengan aman. Panjenengan kalau ada a kok sekarang larinya ke amin ya. Baik, jadi iman ini dari kata satu akar kata dengan aman, jemaah rahimakumullah, dengan aman. Jadi hurufnya sama, a, mim, nun ya, aman. Iman, aman. Karena memang orang yang beriman itu cenderung memiliki keamanan dan kedamaian hati. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Jadi betul dia beriman kepada Allah dan tidak zalim. Dia tidak berbuat maksiat,
dia tidak menyakiti hati orang lain, dia tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul jadi orang beriman. Apa jaminan Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki rasa aman, damai di dalam hati. Maka yang paling aman, yang paling damai hatinya adalah orang mukmin, Bapak Ibu. Ya, orang mukmin. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan nikmat aman itu nikmat yang besar kedua setelah iman. Pertama iman, yang kedua aman. Jemaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dikasih nikmat iman dan juga dikasih nikmat aman. Mau ke masjid panjenengan aman, kita mau pergi kemana-mana aman, tidak ada ancaman, tidak ada teror yang membuat hati kita susah. Jemaah rahimakumullah. Makanya salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia itu adalah nikmat rasa aman, tentram, damai. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Siapa yang masuk di waktu pagi, dirinya dalam keadaan aman, nggak ada tekanan apa-apa, ya, karena nggak punya hutang, aman pikirannya. Kemudian karena tidak ada yang mengancam, yang meneror dia, aman. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadih, badannya sehat. Nah, kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumihi, makan untuk hari itu ada, ya. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah dibentangkan kepadanya. Jadi dunia itu, orang itu dibentangkan dunia kalau punya tiga nikmat ini, Bapak Ibu. Misalnya besok hari Jumat. Nah, hari Jumat besok ini kita merasa aman, kemudian sehat, makan untuk besok sudah ada, jemaah rahimakumullah. Itu kata Nabi, dunia sudah dibentangkan oleh Allah kepada kita. Subhanallah. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, itu yang diminta oleh beliau untuk suatu negeri, ya, untuk negeri Mekah adalah nikmat aman dulu, baru nikmat rezeki. Rabbi ja'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya. Jadi iman itu satu akar kata dengan aman, ya. Orang yang beriman, betul dia beriman, maka akan timbul rasa aman di dalam hatinya. Sedangkan iman secara istilah, kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, dan beberapa imam yang lainnya mengatakan iman itu adalah tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Itu tiga unsur keimanan, jemaah rahimakumullah. Jadi orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam ayat ini pertama adalah orang-orang yang beriman. Apakah cukup iman itu membuat orang untuk mendapatkan rahmat Allah yang khusus? Nah, maka belum cukup. Dia harus menjadi bagian yang kedua supaya tambah mulia, yaitu walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah. Hijrah apa artinya? Pindah, ya, meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain. Kalau kita mengikuti pengertian secara khusus, jemaah rahimakumullah, hijrah itu al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Pindah dari negeri orang kafir menuju negeri Islam. Nah, kita diwajibkan pindah ketika kita tinggal di negeri orang kafir, yang mana negeri itu dikuasai oleh orang kafir, apabila kita tidak diberikan leluasa atau bahkan kita dilarang untuk menjalankan ibadah di negeri itu. Misalnya wanita dilarang menutup auratnya, dilarang pakai jilbab, ya, dilarang adzan, dilarang melaksanakan sholat di tempat-tempat umum. Maka dalam kondisi seperti itu, jamaah rahimakumullah, yang bersangkutan harus hijrah dari negeri kafir menuju negeri yang mayoritas umat Islam.
ya hijrah. Tetapi ketika seseorang itu tinggal di negeri kafir, namun dia tidak dilarang untuk beribadah, tidak dilarang pakai jilbab, tidak dilarang untuk ke masjid, ya bahkan masjid diperbolehkan untuk dibangun. Nah, maka dalam hal ini dia diperbolehkan untuk memilih tetap tinggal di situ atau hijrah ke negerinya kaum muslimin, ya. Itu makna hijrah secara khusus. Adapun hijrah secara umum adalah pindah dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain. Jadi hijrah itu ada dua Bapak Ibu, ada hijrah ma'nawi, ada hijrah makani. Kalau hijrah makani, hijrah tempat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya saya pindah dari Kalimantan ke Malang, saya kan udah pindah KTP, udah pindah domisili jemaah rahimakumullah. Secara bahasa saya bisa disebut dengan hijrah, tapi secara istilah nggak bisa, karena saya pindah ke Malang ini bukan berarti saya tinggal di tempat kafir di sana, enggak. Ya, kita di sana leluasa dan bahkan banyak orang muslim di sana jemaah rahimakumullah. Ya, gubernurnya juga orang muslim. Ya. Nah, jadi hijrahnya saya ini bukan hijrah yang menurut syariat, tapi hijrah secara bahasa. Yang kedua ada hijrah ma'nawi, bukan hijrah tempat tapi hijrah perbuatan. Itu berhijrah dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah menuju perbuatan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang kafir masuk Islam, itu namanya hijrah ma'nawi, ya. Adapun yang dimaksud oleh ayat ini adalah hijrah yang bersifat makani Bapak Ibu. Hijrah yang bersifat apa? Makani, hijrah tempat. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka ditekan oleh orang-orang kafir Mekah, akhirnya mereka hijrah ke Habasyah. Tapi mereka tidak lama di Habasyah, kemudian mereka kembali ke Mekah. Tapi di Mekah setelah paman Nabi wafat yang bernama Abu Talib, Nabi semakin ditekan, umat Islam juga semakin dipersulit oleh orang-orang kafir Mekah. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kita diizinkan untuk hijrah? Kata Nabi, aku udah mimpi. Dalam hadis Al-Bukhari, ya, kata Nabi, aku udah mimpi bahwa aku ini berhijrah dari Mekah ke sebuah negeri yang banyak pohon kurmanya. Saya mengira negeri itu adalah negeri Al-Yamamah, tapi ternyata negeri itu adalah Yasrib atau Madinah. Jadi ini isyarat dari Allah bahwa Nabi dan para sahabatnya diizinkan untuk berhijrah, jemaah rahimakumullah. Ya. Kenapa Madinah yang dipilihkan oleh Allah untuk sebagai tempat hijrah? Itu ada historinya Bapak Ibu. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu memang banyak orang Madinah yang sudah masuk Islam. Nabi ini kan setiap musim haji dakwah. Setiap musim haji, walaupun diboikot, walaupun ditekan, tetap Nabi setiap musim haji dakwah, mendatangi pasar-pasar, mendatangi rumah-rumah, kemah-kemah mereka yang datang dari luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi berdakwah di pasar-pasar, pamannya beliau ngikutin dari belakang. Siapa nama pamannya? Abu Lahab, ngikutin. Kata dia, jangan diikuti, itu orang gila. Akhirnya orang-orang di pasar mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu itu Nabi datang ke kelompok kecil manusia, sebuah kaum, ya, sebuah suku, ada 6 orang di situ. Nabi bertanya kepada mereka, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Khazraj, dari Madinah. Nah, bolehkah saya berbincang-bincang tentang Islam kepada kalian? Oh boleh, kata mereka. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, kalian orang-orang Khazraj dari Madinah, pasti kalian bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi itu kan tinggalnya di kota Madinah, jemaah rahimakumullah, untuk menunggu kedatangan Nabi terakhir hijrah ke sana. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan mereka, tanpa berpergi panjang Bapak Ibu, saat Nabi menyampaikan Islam kepada mereka dan membacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka langsung menerima. 6 orang ini semuanya dari Madinah. Jadi kita bisa mengukur bagaimana kelembutan hati orang Madinah. Kemudian mereka 6 orang ini berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada teman-teman yang ada di kota Madinah.
dan berjanji untuk ketemu lagi dengan Nabi pada musim haji berikutnya. Kemudian 12 orang itu dibaiat oleh Nabi. Salah satu isi baiatnya adalah tidak boleh mencuri, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh berzina, tidak boleh menzalimi, dan yang lain-lainnya. Ya. Itulah yang disebut dengan baiat Aqabah pertama. Nah, kemudian ketika 12 orang ini pulang, jemaah rahimakumullah, Nabi mensertakan Mus'ab bin Umair, kalau nggak keliru namanya ya, namanya Mus'ab bin Umair, untuk membimbing mereka dan berdakwah di kota Madinah. Berkat Mus'ab bin Umair ya, banyak orang Madinah yang kemudian masuk Islam. Nah, Mus'ab bin Umair, kenapa Nabi memilih Mus'ab bin Umair? Ini ada saya kira ada historinya, ada apa namanya? Ada tujuannya, jemaah rahimakumullah. Kenapa tidak Abu Bakar, kenapa tidak Umar, kenapa tidak yang lainnya, tapi Mus'ab bin Umair? Karena sahabat ini sahabat yang cerdas, kemudian yang kedua hatinya lembut, yang ketiga badannya gagah, tampan, kulitnya putih. Jadi secara penampilan fisik sangat meyakinkan. Orang itu kan yang dilihat pertama apa? Fisik. Panjenengan ngundang ustadz nih, belum pernah ketemu dengan ustadz itu, belum pernah ngikuti pengajiannya, diundang ustadz bisa ngisi pengajian. Ternyata ustadznya yang datang kecil. Itu panjenengan kira-kira manggil ustadz apa enggak itu? Pasti manggilnya ade, mas, kan begitu. Nah, tapi ketika yang datang pakai serban, tinggi, putih, gagah, oh itu panjenengan langsung takluk hatinya. Nah, itu pengaruh juga ternyata penampilan fisik, jemaah rahimakumullah. Ya, maka yang diutus oleh Nabi adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian Nabi SAW mengutus beliau berdakwah di sana, mengajarkan Al-Quran orang-orang yang sudah masuk Islam dan mengajarkan hukum-hukum Islam kepada mereka. Akhirnya ada 70 orang yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Kemudian 70 orang itu dibawa ke Mekah untuk berbaiat kepada Nabi SAW. Nabi membaiat mereka bahwa kalian harus menolong saya, kata Nabi, membela saya sebagaimana kalian menolong anak dan istri-istri kalian. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau sekarang engkau perintahkan kami untuk memerangi orang-orang kafir Mekah ini, aku akan berangkat. Kata Nabi, sekarang saya belum diperintahkan memerangi mereka, kata Nabi. Belum, kata Nabi. Bersabarlah dan pulanglah kalian ke tempat kalian masing-masing. Kemudian mereka berharap agar Nabi menjadi pemimpin mereka di Madinah. Nah, itulah kenapa Allah kemudian membimbing Nabi untuk menjadikan kota Madinah sebagai tempat hijrah. Ya, karena memang orang-orang Madinah sudah menunggu kedatangan Nabi dan kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Maka kemudian setelah kaum muslimin matur kepada Nabi dan Nabi mengatakan, aku sudah bermimpi bahwa aku hijrah dari Mekah ke Madinah, sekarang hijrahlah kalian. Semua orang Islam hijrah saat itu. Mereka berbondong-bondong. Tapi orang kafir ini kan berusaha menghalangi, Bapak Ibu. Karena mereka ingin orang-orang Islam itu kembali murtad, jamaah rahimakumullah. Caranya bagaimana? Mereka menahan hartanya, mereka mengurung keluarganya supaya mereka tidak berangkat. Tapi ternyata keimanan itu sangat kuat di dalam hati mereka sehingga mereka tetap berangkat. Ya. Setelah mereka semua berangkat, baru disusul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka berangkat diam-diam. Jadi berkelompok-kelompok, satu kloter berangkat, satu kloter berangkat, begitu. Kelompok di waktu yang orang-orang kafir pada istirahat, biasanya di waktu siang atau di waktu malam. Hanya ada satu orang yang berani berangkat terang-terangan. Bahkan sebelum berangkat tawaf dulu 7 kali di Ka'bah. Lalu berkata, siapa yang ingin anaknya yatim silakan hadang saya. Siapa yang ingin istrinya janda silakan hadang saya. Siapa dia? Umar bin Khattab. Gak ada yang berani menghadang beliau. Ya, jadi harus ada orang seperti Umar itu. Ya. Kemudian 2 bulan setelah kaum muslimin hijrah, baru disusul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrahnya Nabi itu belakangan, dan Nabi hijrah hanya ditemani siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi itu memiliki jiwa pemimpin dan pemberani. Orang itu kalau penakut dia berangkat duluan apa belakangan?
Duluan jemaah rahimakumullah, lari duluan dia. Tapi ini enggak, Nabi justru berangkat belakangan dan berangkatnya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, karena Nabi yakin bahwa Nabi itu mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang hijrah jemaah rahimakumullah dari Mekkah ke Madinah, mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh ayat ini. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Nah, makanya kalau kita urut Bapak Ibu, kedudukan orang Islam itu ada 3. Yang paling tinggi muhajirin, nomor 2 orang ansor, nomor 3 yang mengikuti mereka. Jadi kita ini secara keimanan dan keislaman, kita ini nomor 3. Nomor 1 muhajirin. Itu enggak ada yang dapat mengalahkan keimanan mereka dan keutamaan mereka. Ya. Makanya Nabi, walaupun Nabi ditolong oleh orang Ansor, diberikan rumah oleh orang Ansor, diberikan tanah oleh orang-orang Ansor, tapi Nabi tetap mengutamakan orang-orang muhajirin. Bahkan ketika nanti pada hari kiamat, orang yang pertama kali minum telaganya Nabi SAW adalah orang muhajirin. Ya, orang muhajirin yang mereka miskin, ketika bertamu tidak dibukakan rumah, tapi mereka orang yang pertama meminum telaganya Rasulullah SAW. Ya, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah mereka itu dipuji? Karena tantangannya berat. Jemaah rahimakumullah, tantangannya berat. Mereka harus meninggalkan apa? Harta. Meninggalkan apa lagi? Rumah tempat tinggal mereka. Meninggalkan tanah milik mereka yang kemudian menjadi milik orang-orang kafir Mekah. Datang ke tempat, ke kota Madinah, mereka nggak punya keluarga di situ, nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya apa yang mau dimakan di sana, nggak ada. Tapi hebatnya Nabi SAW, bagaimana Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Saking besarnya persaudaraan mereka itu, sampai ada di antara mereka itu yang berkata, aku akan memberikan setengah hartaku untuk kalian. Bahkan kalau kalian mau, aku akan ceraikan istriku supaya dinikahi oleh kalian. Jadi kalau yang punya istri 3 gitu kan. Jadi ada di antara mereka itu berkata, kalau kamu mau kepada salah satu istriku, aku akan ceraikan supaya kamu yang menikahinya. Subhanallah jemaah rahimakumullah. Itu persaudaraan yang diikat dengan keimanan. Ya. Makanya mereka ini dipuji oleh Allah di dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga, yang dipuji oleh Allah dan mereka hanya mengharapkan rahmat Allah adalah wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, ya. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh, Bapak Ibu. Maka jihad itu secara bahasa ada tingkatannya, ya. Ada jihad yang fardu ain, ada jihad yang fardu kifayah. Jihad yang fardu ain apa? Semua orang Islam wajib untuk berjihad, yaitu jihadun nafsi wa jihadus syaitan. Perang melawan hawa nafsu dan perang melawan syaitan. Ini wajib atas setiap umat Islam. Gak bisa diwakili. Tolong diwakilkan ya, gak bisa. Jihadun nafsi dan jihadus syaitan ini wajib atas setiap umat Islam. Kemudian ada juga jihad yang hukumnya fardu kifayah, yaitu jihadul kuffar wa jihadul munafiqin wa jihadu arbabidz zulmi wal bid'i wal munkarat. Jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang munafik, jihad melawan kemungkaran, ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Sebagian melakukan, maka sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Jemaah rahimakumullah. Adapun yang dimaksud oleh ayat ini adalah jihad berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Ya. Wajahadu fisabilillah ini dilakukan oleh orang muhajirin dan juga dilakukan oleh orang-orang ansor, ya Bapak Ibu.
Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi tidak mungkin mereka meninggalkan harta mereka di Mekah, meninggalkan ibu mereka di Mekah, meninggalkan ayah mereka di Mekah, yang ayah dan ibu mereka itu belum beragama Islam. Lalu tidak mungkin mereka berjihad yang resikonya adalah nyawa, jamaah rahimakumullah, kalau yang diharapkan oleh mereka itu dunia. Nggak mungkin. Tapi kenapa mereka melakukan itu semua? Berani meninggalkan keluarganya, berani meninggalkan hartanya, berani mengorbankan nyawanya. Kenapa mereka melakukan itu semua? Tidak ada lain alasannya kecuali karena mereka hanya mengharapkan apa? Rahmatullah, rahmat Allah, ya. Nah, rahmat Allah ada dua, Bapak Ibu. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang dimaksud oleh ayat ini rahmat khusus. Kalau yang umum semua dapat. Dalam hadis dikatakan bahwa Allah itu menciptakan 100 rahmat. Satu Allah bagi di dunia, 99 Allah simpan dan Allah bagi di akhirat. Yang satu itu semuanya dapat. Jadi kalau ada gajah tidak menginjak anaknya, burung tidak memakan telurnya, serigala tidak memangsa anaknya, itu bagian daripada rahmat Allah. Jadi semua rahmat umum manusia dan makhluk ini mendapatkan. Adapun rahmat khusus itu adalah tidak hanya mendapatkan nikmat rezeki, tidak hanya mendapatkan nikmat yang bersifat fisik, Bapak Ibu, tetapi mendapatkan rahmat yang bersifat ruhani, keimanan, kekhusyuan, dan juga rahmat khusus nanti di akhirat. Nah, itu diberikan oleh Allah tidak kepada semua manusia, hanya kepada orang-orang tertentu. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat ini, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah secara khusus yaitu pertama orang beriman, yang kedua orang yang berhijrah, yang ketiga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya beriman tapi tidak hijrah, tidak berjihad, dapat rahmat khusus nama badan? Dapat, tapi sedikit. Karena Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat rahmat kepada orang beriman. Jadi rahmatnya tidak sebanyak orang beriman yang berhijrah dan berjihad. Ini kita bisa pahami dari hadis Nabi riwayat Imam An-Nasai. Nabi bersabda, "Ana za'imun liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah." Saya menjamin, kata Nabi, menjamin orang yang beriman kepadaku dan berhijrah, aku jamin dia dapat rumah di pinggiran surga dan dapat rumah di tengah-tengah surga. Jadi kalau beriman dan berhijrah dapat rumah berapa? 2, di pinggiran surga sama di tengah surga. Ini hadis sahih An-Nasai, riwayat Imam An-Nasai. Ya, kalau hanya beriman saja, dia tidak termasuk orang yang berhijrah, ya, maka dia dapat rumah. Nabi menjamin dia hanya dengan satu rumah, yaitu rumah di pinggiran, dapat pinggiran. Kalau hanya beriman, jemaah. Tapi nanti ada amalan-amalan lain yang mana Nabi menjanjikan rumah di surga bagi yang melakukannya. Nah, kita baca ini dulu hadisnya. Kemudian jika dia beriman dan berhijrah dapat rumah 2 di pinggiran surga, dan Nabi juga menjamin rumah di tengah surga. Kemudian kalau dia beriman, berhijrah dan berjihad, jamaah rahimakumullah, maka Nabi SAW menjamin dia rumah di pinggiran, rumah di tengah, dan rumah di surga yang paling atas. Subhanallah. Jadi punya 3 rumah. Nah, pengen gak punya rumah di surga? Pengen. Jangan sampai kita punya rumah di dunia tapi kita tidak punya rumah di surga, jemaah rahimakumullah. Karena rumah di dunia ini akan ditinggalkan, ya.
maka kita harus buat rumah di akhirat. Caranya bagaimana? Beriman, berhijrah atau berjihad. Kemudian ada hadis lain yang menunjukkan bahwa Allah akan membangunkan rumah di surga untuk untuk orang yang meninggalkan 3 perbuatan. Ya, untuk orang yang meninggalkan 3 perbuatan. Pertama, untuk orang yang meninggalkan perdebatan. Yang kedua, untuk orang yang meninggalkan dusta. Yang ketiga, untuk orang yang meninggalkan akhlak jelek. Nah, ini 3 orang ini akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Nabi bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira." Aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Tinggalkan perdebatan. Tapi debat ini tidak semuanya jelek. Ada debat yang bermanfaat, yaitu debat muslim melawan orang kafir. Debat orang muslim melawan orang-orang Syiah, melawan orang-orang Khawarij, ini harus dianjurkan, jemaah rahimakumullah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, debat dengan Raja Namrud. Nabi berdebat dengan orang-orang kafir Mekah. Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, berdebat dengan orang-orang Khawarij. Boleh. Jadi tidak semua debat itu jelek. Tapi pada umumnya debat itu jelek. Karena apa? Debat itu akan memicu kebencian. Coba panjenengan berdebat antara pendukung nomor 1 dengan pendukung nomor 2, berdebat. Apa yang terjadi? Ada kebencian yang muncul. Betul enggak itu? Jangan bilang enggak betul. Itu betul, jemaah rahimakumullah. Termasuk juga ketika debat capres kemarin, ya. Itu pasti sedikit banyak ada kebencian yang muncul di dalam hati mereka. Pasti itu. Walaupun setelah debat salaman, pelukan, itu kan secara fisik, tapi belum tentu hatinya berpelukan. Ya, belum tentu. Nah, cuman karena debat capres ini bagian daripada undang-undang, maka warga Indonesia wajib untuk menjalankan undang-undang itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Maka tinggalkan debat walaupun panjenengan dalam keadaan benar, kecuali dengan debat itu hak tampak lebih besar dan yang batil akan hancur, maka berdebatlah, diperbolehkan. Kemudian yang kedua, termasuk orang yang dijanjikan rumah di surga oleh Nabi adalah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Jadi nggak boleh berdusta ketika bercanda. Contoh, banyak orang berdusta ketika bercanda supaya orang ketawa, dia berdusta. Ya. Kemudian wa bibaitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Ya. Maka selain 3 orang yang disebutkan dalam ayat ini, Allah juga menjanjikan rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meninggalkan kedustaan, dan meninggalkan akhlak yang buruk. Bapak Ibu. Kemudian Allah menyatakan di ujung ayat ini, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Siapapun yang minta ampun kepada Allah, walaupun di masa jahiliyah dia banyak berbuat dosa, Allah akan ampuni. Karena Allah punya sifat rahim, ya, kasih sayang. Jadi Ghafur dengan Rahim itu sering digandeng karena Allah mengampuni dosa hambanya itu bagian daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, seperti biasa sebelum ditutup mungkin ada yang ingin dipertanyakan, silahkan Bapak Ibu. Monggo. Baik, orang kafir kemudian dia masuk Islam, maka dosanya dihapus oleh Allah, langsung bersih. Makanya non muslim yang masuk Islam itu sunnah mandi sebagai simbol bahwa dia sudah bersih. Jemaah rahimakumullah. Ya, kalau dia Islam jam 8, dia Islam misalnya jam 8, setelah dia masuk Islam dia sholat
sholat isya. Sebelum subuh dia mati. Jadi amal yang dia lakukan itu hanya dua, iman sama sholat isya. Nah, apakah dia termasuk orang yang masuk surga? Iya, itu jelas surganya itu. Karena apa? Dia nggak punya dosa. Dia nggak punya dosa. Kalau kita, surganya masih belum jelas. Kenapa? Di samping kita beramal soleh, kita juga banyak dosa. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, itu enak, itu cuman sholat isya sekali langsung dapat surga. Ada juga ceritanya di zaman Nabi ya, sahabat ini Islamnya di pagi hari. Di pagi hari Islamnya. Pagi hari kan tidak ada kewajiban untuk sholat, Bapak Ibu. Ya, Islam di pagi hari, setelah Islam ikut Nabi perang, mati di peperangan sebelum zuhur. Kata Nabi, orang ini beruntung. Enggak puasa, enggak sholat, tapi dia masuk surga. Lantaran dia mati dalam keadaan muslim dan mati berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keberuntungan, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan surganya jelas itu. Dan berarti Allah sayang kepada dia karena Allah mematikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Adapun kita-kita yang sudah Islam lama, sejak lahir sudah Islam ya, apakah ada jaminan surga bagi kita? Iya, jika kita mendapatkan ampunan Allah. Sebab kita selain beramal juga berbuat dosa. Amal ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan tidak diterima. Sedangkan dosa, ada nggak dosa yang nggak diterima oleh Allah? Nggak ada, Bapak Ibu. Dosa itu semua dicatat kecuali kita minta ampun kepada Allah. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup pertemuan malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.